Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Pagi hari ini izinkan saya membagikan tentang pengalaman iman dan pengetahuan iman pada saudara dan juga saudari di tempat ini. Siang hari ini bukan perjamuan kudus Bapak Ibu yang saya pegang ini. Ini adalah lambang mungkin hari-hari ini kita lihat kondisi komsel kita oke-oke. Pemuritan oke-oke, nggak ada masalah. Bisnis juga oke-oke. Keluarga juga oke-oke, nggak ada masalah. Tapi ketika ada di tangannya si jahat itu masih terus bekerja. Kelihatannya oke-oke, tiba-tiba ditembak seperti itu. Dar, pecah. Ini bukan sulap, bukan sihir, Bapak Ibu. Bukan juga pekerjaan Roh Kudus. Ini adalah sesuatu simulasi yang saya lihat hancur berkeping-keping. Komsel bubar, pemuritan nggak mau lagi, bisnis juga hancur. Tragisnya keluarga pun hancur. Apakah Tuhan diam? Tuhan kita itu tidak diam Bapak Ibu. Dia pasti melakukan segala sesuatu bagi kita. Contohnya, dia ambil kepingan yang berkeping-keping ini. Mungkin udah hancur, diintimidasi sama si iblis tambah hancur. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia ambil kita. Dia pungut kepingan ini. Dia taruh di sini. Ini bicara apa? Bicara kekuatan Tuhan. Yang hancur-hancur seperti ini ditaruh di wadahnya di mana? Colek kiri kanan. Di komsel. Di pemuritan ditampung. Kita ditampung di sini. Makanya kita bisa strong together ketika kita ada wadah. Kita mau terus ada di dalam wadahnya Tuhan. Dan saya tahu ketika wadah ini ada dan saya ngalamin, maka saya bisa merasakan yang namanya kuat itu bicara apa? Better together. Bilang kiri kanan, better together. Ini bukan bahasa Sunda, Jawa bukan. Ya, bahasa Inggris yang simple menurut saya. Kita nggak boleh sendirian Bapak Ibu. Kita harus bersama-sama. Better together bicara sesuatu yang Tuhan kerjakan hari-hari ini bersama saya, keluarga dan juga keluarga rohani. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kalau pagi hari ini Tuhan, kami bisa terus bersama-sama Tuhan. Itu karena kasih-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan. Kami juga banyak mengalami hal-hal yang kurang baik di tahun 2025. Mungkin kami juga mengalami hal-hal yang baik di tahun 2025. Tapi kami teramat percaya di tahun 2026 dan seterusnya. Hal-hal yang teramat baik kami terima dengan iman percaya kami. Di mana komsel-komsel kami Tuhan terjadi multiplikasi. Pemuritan akan bergairah di mana orang-orang diubahkan menjadi serupa seperti Engkau Tuhan. Dan keluarga-keluarga akan terus menggenapi rencana-Mu Tuhan. Dan setiap usaha ataupun pekerjaan yang kami lakukan Tuhan, Kau buat berhasil. Dan kami percaya Tuhan, apa yang hamba-Mu bagikan ini semua dari hati-Mu Tuhan, biar pakai juga kesaksian hamba untuk terus menguatkan, menghibur, dan meneguhkan setiap keluarga-keluarga di tempat ini. Karena kami tahu Tuhan, ketika Engkau menempatkan kami Tuhan di gereja-Mu Tuhan, kami menjadi keluarga. Kami bukan menjadi orang asing Tuhan. Pakai kami Tuhan sebagai keluarga untuk terus memuliakan Engkau. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Ya, pagi hari ini bicara better together itu buat saya sejak bertobat ini adalah tahun yang buat saya amazing. Tuhan lakukan segala sesuatu dalam hidup saya, 20 tahun pertobatan saya Bapak Ibu. Saya melihat karya Tuhan yang begitu luar biasa. Di mana Tuhan bekerja bukan hanya kepada saya, tapi kepada juga pernikahan saya, keluarga saya, dan hari-hari ini Tuhan berikan kepada saya bapak-bapak rohani yang begitu luar biasa menginspirasi, menguatkan saya.
serta juga anak-anak rohani yang menghibur, juga meneguhkan apa yang saya lakukan bersama-sama dalam menggenapi rencana Tuhan. Jadi pagi hari ini saya juga bisa melihat dan merasakan di mana kalau ngomong better together itu sih enak sih, seru sih. Tapi kalau ketemu orang yang ngeselin di komsel, gimana? Siapa yang pernah ngalamin seperti saya ketemu orang di komsel ngeselin? Angkat tangan, jangan angkat kaki. Wah, ada yang setengah tangan begini-begini doang. Nggak apa-apa, sekali lagi sorry ya, tidak ada penghakiman. Kita keluarga, jadi bilang kiri kanan, jangan ada dusta di antara kita, bro sis. Jadi pernah ngalamin seperti saya, ngeselin banget di komsel. Terus ketemu dalam pemuridan, kok nggak jadi teladan ya pemurid saya? Nggak ada loh. Tepuk tangan luar biasa ya. Yang tepuk tangan, jangan-jangan nggak komsel, nggak pemuritan. Dia kagak ngerti yang saya ngomongin. Nggak apa-apa, nggak ngerti nggak apa-apa. Yang penting nanti ngalamin. Karena saya punya prinsip gini, apapun yang Tuhan kerjakan atas hidup saya mau ngalamin. Bilang, saya mau ngalamin. Saya mau ngalamin. Sekali lagi, saya mau ngalamin. Oke, thank you. Saya mau katakan, saya punya pengalaman di komsel, di pemuritan yang menurut saya, kok kayak begini ya komsel? Kok kayak begini ya pemuritan? Saya mau katakan pada Bapak Ibu, khususnya anak-anak muda, engkau adalah generasi penerus yang akan memuliakan Tuhan. Amin. Dan engkau orang-orang tua, engkau pun akan dipakai Tuhan untuk tetap memuliakan Tuhan. Jadi kalau ada di komsel, ada orang-orang yang ngeselin, di pemuritan masih ada yang nggak jadi teladan. Saya mau katakan, orang itu mungkin nggak berubah. Tapi saya mau katakan, dengan itu Tuhan maunya apa? Saya yang berubah. Bilang, saya yang berubah. Masa yang depan doang, yang belakang kagak ngomong? Sama-sama, saya mau berubah. Thank you yang sebelah sini udah kedengeran sama saya, yang sini kayaknya belum. Ada yang ngantuk lagi kayaknya. Nggak ada yang ngantuk kan? Ini jam siang loh Bapak Ibu. Saya mau berubah. Thank you. Karena apa? Kalau orang yang ngeselin itu belum mau berubah, waktu saya berubah, teman-teman di sini juga komitmen mau berubah. Ingat, manusia itu makhluk peniru. Mau orang tua, mau anak muda, dia pasti niru. Kalau semuanya sudah berubah, otomatis dan saya punya iman percaya, orang ini pun akan berubah. Amin. Makanya ketika kita semua diubahkan Tuhan, ketika hati kita diubah, maka sukacita dari surga turun. Komsel akan bergairah, pemuritan akan bergairah, gereja akan bergairah, bahkan kota akan bergairah, negara kita akan bergairah memuliakan Tuhan. Inilah kekuatan ketika kita tahu kita mau diubahkan. Tapi gak gampang orang berubah. Gak seketika orang berubah. Ini pengalaman saya juga. Sampai hari ini 20 tahun di dalam pertobatan saya izinkan Tuhan mengubah hati saya. Melalui situasi dan kondisi apapun. Karena dia tahu dia mau mengubah saya dan Anda serupa seperti Kristus. Bukan lagi serupa seperti dunia. Kita lihat slide Better Together. Saya ambil kebenarannya dari ayat firman melalui perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita bisa baca bersama-sama ya. Keluaran 20 ayat 12. 3, 2, 1. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tertulis di dalam perjanjian lama, ini adalah 10 perintah Allah, salah satunya adalah ini. Ini di perintah kelima Bapak Ibu. Ini penting.
Tapi diteguhkan lagi dari perjanjian baru, kita baca bersama-sama dalam Efesus 6 ayat 2 dan 3, 3, 2, 1. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang apa? Saya dengarnya nggak penting tadi, ada yang ngomong nggak penting ya? Yang apa? Yang penting. Colek kiri kanan. Ini penting bro, ini sih penting. Perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Kamu berbahagia dan panjang umurmu di mimpi kali. Coba lihat muka yang bahagia, kiri kanan yang bahagia enggak kamu? Lihat kiri kanan bahagia enggak? Ada yang senyum. Tapi ada juga yang, ya jangan konflik ya setelah ibadah ya. Please jangan konflik, karena ini kita keluarga. Ternyata masih enggak bahagia. Saya sebelum bertobat Bapak Ibu, dengar kata bahagia ini saya bilang apa? Mustahil lah. Kebahagiaan yang saya cari adalah kebahagiaan duniawi. Saya lakukan hal-hal yang menyimpang dari rencana Tuhan. Bahkan saya nggak ngalamin yang namanya bahagia di bumi. Orang tiap hari ya. Ini dulu ya Bapak Ibu. Ketemu istri yang apa modelnya? Nggak bisa diem. Tahu nggak bisa diem apanya? Mulutnya. Kayaknya di sini nggak ada kan? Istri yang nggak bisa diem juga? Nggak ada kan? Nggak ada, puji Tuhan, nggak ada. Puji Tuhan, nggak ada ya. Tapi kalau nggak ada yang ngaku, nggak apa-apa ya. Dimulai dari saya dan keluarga saya ngaku, saya percaya. Waktu istri saya nggak bisa diem, artinya mulutnya ngoceh terus. Pokoknya mengintimidasi terus. Merendahkan saya terus. Gimana saya mau bahagia? Maaf ya, waktu itu ya. Saya punya pemikiran, kayaknya saya bisa mati muda nih kayaknya. Karena nggak ada damai, nggak ada sukacita. Pulang ke rumah gitu. Tapi tahu nggak Bapak Ibu? Ketika saya tahu dan saya ngerti bahwa ternyata dasarnya ketika saya mulai mengerti dan menghidupi firman Tuhan yang tadi ya. Kata dasar firman Tuhan ini bicara hormat. Boleh next slide? Hormat ini bicara pertama adalah berarti memberi nilai. Dalam bahasa Ibraninya ini kabet. Ya, kabet ini kita harus sadar bahwa orang tua kita, termasuk saya ini sebagai anak. Ya, sebelum saya jadi orang tua, saya jadi anak. Setuju ya Bapak Ibu? Apakah ada yang langsung hari ini langsung jadi bapak atau orang tua boleh angkat tangan? Ada? Nggak ada ya. Yang ada tuh cuman di film. Namanya film apa? Sun Gokong. Dia nggak ada orang tua Bapak Ibu. Dia turun dari langit, langsung bisa punya anak-anak gitu, pasukan, itu film. Ternyata kita enggak. Kita harus sadar bahwa orang tua kita itu sebenarnya itu mereka berharga. Kenapa mereka berharga? Karena dia berjuang. Buat siapa? Buat anak-anaknya. Papa bekerja, mama masak. Itu yang saya lihat ya keluarga saya ya. Dan itu yang buat saya bertumbuh, dewasa, dan akhirnya saya juga menjadi orang tua. Ini yang harus kita hargai. Setiap orang tua kita itu adalah berharga. Karena Bapak dan Ibu masih ingat video saya atau juga pernah saya saksikan. Saya dulu terluka sama papa saya khususnya. Karena saya tertolak, saya dipukul juga ya lumayan lah ya, lumayan kenceng. Kenapa lumayan kenceng? Kalau anak sekarang dipukul kayak saya, mungkin papanya bisa masuk penjara. Karena apa? Gesper itu bukan gespernya dipukul, dia balik, malah gespernya besar, itu diputer, dipukul. Bah! Itu nggak pakai merah badan saya Bapak Ibu, biru-biru. Itu kalau ada tanda birunya udah. Dan itu nggak boleh nangis. Kalau nangis makin dipukul. Bersyukur ya, Aaron nggak dipukul pakai gesper. Saya cuman keluarin tongkat, sekali lagi bukan tongkat sunggokong, tongkat kasih.
Dan saya pukulnya juga untuk mendidik dia. Saya balik bagian belakangnya saya pukul. Supaya dia tahu kesalahan dan dia nyadar. Puji Tuhan, tongkat ini juga saya lakukan. Bukan hanya kepada anak saya pria, yang wanita pun juga saya disiplin. Ini disiplin bukan hukuman. Karena mendidik dan meneguhkan setiap langkah-langkahnya untuk mengenal jalan-jalan Tuhan. Boleh kita lihat slide next yang tadi? Nah, memperlakukan mereka dengan sopan. Saya sebelumnya nggak pernah yang namanya sopan sama orang tua, bahkan juga mertua. Karena apa? Karena saya hidupnya yaitu independen dan orang terluka sebelumnya. Jadi saya memperlakukan orang tua itu menurut saya dulu ya, kurang ajar sekali. Nggak mau ngomong, nggak mau ngobrol. Dan itu bertahun-tahun Bapak Ibu. Apa yang terjadi ketika saya tidak melakukan bahwa orang tua saya nggak berharga. Saya kehidupan saya itu bicara apa? Kegagalan demi kegagalan saya alami. Pekerjaan juga begitu-begitu aja. Terus juga pernikahan juga diambang kehancuran. Hidup tanpa arah, tanpa tujuan. Hidup kayaknya membosankan. Hidup kayaknya udah nggak bisa lagi nikmatin hidup di dunia ini. Putus asa, minder, nggak berani tatap orang, apalagi bicara seperti ini. Nggak ada dalam bayangan saya. Tapi itu ya, ketika saya mulai tahu kata hormat ini, kita bisa lihat hormat itu bicara yang tadi lagi, tolong jangan diganti dulu boleh. Multimedia. Nah, menjaga tutur kata kita sama orang tua itu penting Bapak Ibu. Ketika saya sebagai anak, saya mulai ngerti, oh menghormati itu perkataan saya mesti yang benar, yang baik, yang sedap, yang manis didengar. Itu ketika saya bertobat, saya hidupi. Dan memberikan perhatian dan penghargaan. Artinya ternyata orang tua itu butuh diperhatikan. Butuh dihargai. Bicara apa? Bicara hormat, kita akan terus mendapatkan yaitu sukacita dan damai sejahtera. Boleh next slide? Ketika poin kedua adalah hormat mendatangkan berkat. Ini bicara apa? Saya baru ngerti ya ketika saya mulai hormat, ya walaupun, sekali lagi ya, walaupun saya lihat orang tua saya, itu jauh dari teladan. Saya tahu, dia adalah orang tua saya. Dan balik lagi ke komsel ataupun pemuritan, dia adalah keluarga. Dan saya percaya pemurid saya itu adalah orang tua rohani saya. Saya harus tetap respect. Sehingga apapun yang saya lakukan, saya tahu saya mau lakukan dalam rencana Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Setelah bertahun-tahun saya ambil sikap hati hormat, kerohanian saya bertumbuh Bapak Ibu. Bukan hanya bertumbuh, tapi tanpa saya sadari, saya menghasilkan buah-buah. Buah pertobatan, Tuhan kirimin jiwa-jiwa, dan saya merasa, ini saya merasa ya, dan diteguhkan sama istri saya. Sekali lagi buat kemuliaan Tuhan. Tiba-tiba satu pagi dia ngomong, Ki saya gak mau berantem lagi sama kamu. Kaget saya. Nih dia lagi ngimpi apa saya yang ngimpi? Saya bilang, kenapa sayang? Pagi itu benar-benar bangun. Terus dia bilang begini, ini hari yang terindah buat saya. Dan saya percaya ini terjadi juga buat suami-suami di tempat ini. Saya gak mau berantem lagi sama kamu, kenapa? Karena kamu sudah serupa seperti Kristus. Masa tepuk tangannya nanggung-nanggung, ini buat Tuhan loh, bukan buat saya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Di firman dikatakan, jangan cari pujian dari manusia. Benar, saya nggak cari dari manusia. Tapi kalau istri yang memuji, waduh, udah deh dunia ini rasanya benar. Saya adalah orang yang berbahagia di bumi. Setelah itu apa? Saya juga nggak cari pujian. Tiba-tiba anak saya yang paling besar, dia tiba-tiba ngomong, Dad,
I bangga Dad sama you Dad. You keren Dad. Waduh, itu buat saya apa? Kebahagiaan di bumi terjadi. Dan anak-anak rohani juga melihat dan merasakan kebahagiaan saya salurkan. Kebahagiaan yang kita miliki cuma-cuma. Tapi pertanyaannya, kita mau bagiin gak kebahagiaan ini di Komsel, di pemuritan? Ini yang saya lakukan Bapak Ibu. Sehingga saya melihat penyertaan Tuhan dan perkenanan Tuhan. Bagaimana saya bisa menikmati kebahagiaan ini? Memang gak mudah ya. Ketika masuk dalam rencana Tuhan, ketika kerohanian bertumbuh, bahkan menerima hikmat Allah. Itu penyertaan dan perlindungan Tuhan menyertai saya. Dikatakan panjang umur dan berbahagia. Memiliki, diberikan tanah. Tanah untuk dikelola. Nggak mudah untuk mengelola. Dimulai dari hormat. Yang saya rasakan adalah, yaitu, saya langsung ketika dimuridkan dan Bapak Rohani mengajarkan untuk terus melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dan minta berkat dari orang tua. Waktu ngomong minta berkat, ya, saya untuk ngelakuinnya itu berat, Bapak Ibu. Minta blessing. Saya tahu papa saya itu belum lahir baru dan belum bertobat. Kenapa? Ya, dulu ya, kata-katanya kasar. Kata-katanya merendahkan. Saya sudah menikah pun masih direndahkan. Tapi saya mau ambil sikap hati yang benar. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Disaksikan istri saya. Saya digerakkan Tuhan. Ya tadi rencana Tuhan dan hikmat. Saya datang. Saya hampiri orang tua saya. Orang tua saya lagi tidur. Saya berlutut sama istri saya. Sekali lagi simulasi ya Pak Henry. Boleh ya Pak Henry? Jadi orang tua saya. Ya saya berlutut seperti ini Bapak Ibu. Disaksikan istri saya. Tidur. Tiba-tiba dia kaget, dia duduk. Mau ngapain lu? Kata-katanya, mau ngapain lu? Pap, doain saya. Dekatin saya Pap. Kalau Henry langsung bahasa roh. Beda bro, bapak gue gak kayak gitu bro. Gue kira lu, ini simulasi bro. Bapak gue gak kayak lu bro. Lu kan udah dahsyat lah, luar biasa. Waktu saya diberkatin begini nih, saya tarik nih ya, istri saya juga ada. Bukan bahasa roh dia. Dia langsung tepis tangan saya. Dia bilang, enggak mau. Waduh, kaget. Gua berdoa bukan buat lu. Gua berdoa buat anak-anak juga yang lain. Karena saya 3 saudara, saya bungsu. Kayak di firman, anak bungsu yang minta berkat. Saya minta berkat lagi, tau gak? Ada 2 waktu ditepis gitu. Saya kalau ngikutin ego, kira-kira pulang gak? Pulang. Orang kagak mau, tapi itulah yang tadi ya. Masuk di dalam rencana Tuhan, ngalamin pertumbuhan rohani, ya dapat hikmat Allah. Saya tetap berlutut, saya udah diam. Saya tarik lagi tangannya sekali lagi. Pap, doain Pap. Waktu taruh gini, papa saya diem, istri saya diem. Diem-dieman. Dan saya juga gak tahu, bingung dia. Saya minta didoain, saya itu gak pernah berdoa. Apalagi baca firman. Jadi Bapak, Ibu, berdiri papa saya. Saya pikir berdiri dia mau tinggalin saya, tapi tangannya tetap nempel. Waktu tetap nempel gitu, tiba-tiba dia berkata, Tuhan Yesus aku berdoa. Biar Yongki seperti batu karang. Apapun yang diperbuat oleh Yongki, kau buat berhasil Tuhan Yesus. Waktu seperti itu Bapak Ibu, saya tidak bisa berkata apa-apa. Istri saya nangis dilawat Tuhan dan tiba saya. Papa saya pun dilawat Tuhan. Ini adalah momen. Sejak saat itu Tuhan, Yesus menyertai saya. Sejak saat itu juga, Papa saya mengalami kasih Tuhan. Sejak saat itu juga,
Dia bisa beribadah bersama dengan saya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan sejak saat itu juga, saya yang terlibat utang, saya yang tidak ada pengharapan, Tuhan buka jalan. Saya masuk di dalam rencana Tuhan bukan sendirian, Bapak Ibu. Saya bawa istri dan anak-anak saya. Bahkan saya bawa setiap anak-anak rohani dan komunitas saya masuk di dalam rencana Tuhan, mengalami pertumbuhan rohani, bahkan menerima hikmat-hikmat daripada Allah. Saya tidak ingin sendirian mengalami hal ini. Beberapa anak-anak rohani, saya bayar harga Bapak Ibu. Saya pergi keluar kota. Saya bimbing, saya temenin. Apa yang pernah saya alami, kalian lakukan. Dan itu dilakukan. Sejak dilakukan itu, saya melihat kemuliaan Tuhan mengubah pasangan ini dan keluarga ini. Bahkan ada satu anak rohani yang mamanya belum percaya. Saya dapat hikmat, saya bilang, kamu minta maaf. Kamu minta berkat. Dia bilang, kok ini udah siang kok. Kenapa? Kok jangan ngimpi sama Cici. Dia belum percaya Tuhan Yesus. Ini orang radikal. Nanti dia bisa marah sama saya kok. Enggak. Saya bilang, ini waktunya saya bilang. Tapi itu loh, balik lagi. Seorang anak taat. Dia taat, kami dampingi. Tahu Bapak Ibu? Karena papanya udah meninggal, ini mamanya. Anak rohani kami yang kami dampingi berlutut minta berkat. Kaget. Dia kaget sama seperti saya, gak bisa ngomong apa-apa. Tapi tahu gak? Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tiba-tiba dia berkati. Tuhan, aku berkati anak dan menantu. Segala pelanggarannya masa lalu. Engkau ampuni. Dan aku percaya anak menantuku akan diberkati. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya pun bercucuran air mata. Ibu yang mendoakan itu dilawat Tuhan. Bukan hanya kami. Dilihat sama anak-anaknya. Tiba-tiba anak-anaknya juga dilawat Tuhan. Kami melihat itu adalah sukacita yang besar. Itu terjadi di tengah-tengah keluarga yang takut akan Tuhan. Yang ada di dalam rencana Tuhan. Yang ada mengalami pertumbuhan rohani. Maka hikmat-hikmat menyertai setiap anak-anak Tuhan. Dan inilah yang membuat saya apa? Saya bergelora. Saya antusias di dalam komsel dan pemuritan. Kenapa? Better together itu bukan slogan Bapak Ibu. Better together itu benar-benar kita harus alami. Kita harus terus mengalami sukacita. Dan saya percaya apa yang Bapak Ibu dengar ini juga bisa Anda lakukan. Kalau Anda sebagai posisi anak, cari orang tuamu. Dan kalau engkau sebagai orang tua, jangan tunggu. Seperti Yongki dong. Anaknya yang cari saya dong. Baru saya berkata, jangan. Panggil anakmu. Berkati anak. Kenapa? Itu yang saya lakukan. Kenapa? Waktu dapat, yaitu ya, hikmat. Saya lakukan, saya panggil. Saya dari kecil, ya saya doakan Bapak Ibu. Saya berkati dari anak saya 1, 2, 3. Saya doa terus gitu. Kenapa saya doa? Karena sebelum saya berkatin ini ya, saya tuh sama istri saya tuh konflik. Bukan konflik. Kata anak saya nomor 2, Daddy gak konflik. Daddy cuman argue. Beda pendapat. Kenapa? Kalau lagi mau ulangan, biasanya nih ya, ibu-ibu yang panik. Bahkan ada yang panik attack. Aduh nanti ujian gimana nih, nanti nilainya gimana. Biasa, istri saya juga ngalamin. Tapi bapak-bapak mah apa? Kayak saya sih, bapak saya doang kali, yang lain enggak. Saya santai aja. Karena buat saya, nilai nggak penting. Yang penting karakter. Tapi buat istri saya, nilai penting. Karakter juga penting. Jadi dia mintanya double.
Akhirnya apa? Dia bisa semua pelajaran, tapi yang nggak bisa apa tahu nggak Bapak Ibu? Dia nggak sabar. Anak bisa diomelin. Nah saya nggak sabar kalau lihat anak saya dimarahin. Jadi itu konflik buat saya. Udah deh nggak usah diajarin. Akhirnya udah kamu minggir. Saya aja yang temenin. Udah dia keluar kamar saya nemenin. Saya nemenin Bapak Ibu, saya sabar banget. Saking sabarnya semua, udah selesai buat dikasihlah ke istri saya. Pas istri saya lihat, itu salah semua. Konflik lagi nggak? Konflik lagi. Gimana sih ditemenin kok salah semua? Ya kan saya cuma tugasnya nemenin, sabar. Akhirnya apa? Ya itu saya bilang udah deh daripada kita berantem, deh sepakat deh. Kamu nggak bisa nemenin, saya nggak bisa nemenin. Ada satu pribadi yang bisa nemenin. Dia bingung. Saya serahin anak kita ke Tuhan Yesus. Yesus yang temenin. Sejak hari itu kita berdua berdoa. Tuhan, kau berikan kepintaran kepada anak-anak kami. Saya cuma tumpang tangan. Nemenin bisa 30 menit. Kira-kira doa buat anak 30 menit siapa yang udah pernah? Enggak pernah kan? Saya doa sebentar Bapak Ibu. Saya tumpang tangan bertahun-tahun. Tiba-tiba anak yang paling besar mau lulusan naik mobil, dia bilang, Dad, kayaknya ranking deh. Saya bilang, mana mungkin sih ranking? Orang belajar aja cuman balik-balik buku, terus nonton film drama, denger lagu, saya tegur kan. Janganlah belajar kayak gitu. Dedi dulu ya sekolah, pelototin buku aja sampai malam nggak masuk-masuk. Masa kamu begini-begini doang terus denger itu bisa belajar sih, bisa ranking, saya bilang gitu. Dia bilang, udah Dad, yang penting kamu Dedi tumpang tangan doain berhasil. Kalau nggak masuk-masuk kan udah tahu Dad apa? Kan selalu saya cari Dedi. Oh, kan Dedi yang doain aku. Oh ya udah, saya percaya dengan iman saya doain. Tahu Bapak Ibu, benar Bapak Ibu. Dia langsung dipanggil ke depan. Anak saya dipanggil. Saya mau netes air mata. Ranking 2 se-Jakarta Utara. Saya bilang, saya nangis bahagia, nangis sedih juga saya. Karena bapaknya ranking 2 juga dari belakang. Beda bumi sama langit. Udah berjalannya waktu, anak saya kuliah di universitas yang cukup baik karena kemurahan Tuhan. Tahu apa yang terjadi? Waktu wisuda naik mobil berdua sama istri, tiba-tiba dia bilang gini, Dad, doain ya Dad. Kenapa? Kayaknya anak you ini kumlot. You jangan ngomong sembarangan. Saya sudah teliti dan selidiki. Dari keturunan Bapak Yongki Wijaya, tidak pernah ada yang kumlot. Dan saya teliti juga dari pihak istri, tidak ada yang kumlot. Janganlah ngomongnya berlebihan, saya bilang gitu. Enggak Dad, nanti you lihat aja. Pas lihat, ya sekali lagi buat Tuhan Bapak Ibu. Kumlot. Saya juga mau nangis. Thank you, tepuk tangan buat Tuhan kita. Itu semua karena apa? Karena saya percaya anak-anak saya ada rasa hormat kepada orang tua. Dia merasakan blessing itu turun ketika dia hormat. Dia tahu papanya. Anak saya 3 nggak pernah tanya pelajaran, semua pelajaran sama saya. Cuman anak saya yang bungsu, dia selalu nanya saya satu pelajaran yang dia percaya bapaknya bisa jawab. Pelajaran agama. Bersyukur masih bisa saya jawab pelajaran agama. Akhirnya tanpa sadar, anak saya sudah lulus, saya jalan pagi ya sama istri saya, anak saya udah di mobil, dia mau ke kantor, tiba-tiba dia keluar dari mobil, dia tutup pintu, dia bilang apa? Dia tarik lagi tangan saya, Dad, berkati saya Dad. Nah, kan udah lulus Ci, mau didoain apa lagi? Ini hari pertama saya pimpin meeting. Berkatin saya, Dad. Wow. Saya bilang, wow, ini adalah kebahagiaan buat saya. Dia masih minta berkat sama Bapak.
Udah saya doain, udah berkatin, dan puji Tuhan dia bisa pimpin meeting. Dan satu momen dia masih tetap ngajak saya ke kantor. Dad, ke kantor ya, ini usaha bisnis keluarga. Dad, ke kantor, ngapain? Aku mau meeting. Dia minta apa? Minta berkat juga. Tapi kali ini tau gak, bukan hanya minta berkat. Dia minta apa? Daddy duduk di samping saya. Ngapain sih? Duduk aja. Wah, duduk oke. Duduk, ngapain? Saya pikir saya dikasih kesempatan ngomong Bapak Ibu. Karena saya kan suka ngomong. Taunya dia bilang, Daddy dari awal meeting sampai nanti akhir jangan ngomong. Liatin aku aja. Saya bilang, di samping? Iya di samping. Oke, duduk di samping. Duduk di samping. Dia pimpin meeting. Saya nggak tahu, tapi ya itu tadi. Masuk dalam rencana Tuhan. Mengalami pertumbuhan rohani. Dan hikmat Allah. Menyertai itu bukan saya, tapi ya itu. Anak jasmani dan anak rohani waktu saya lihat. Tuhan ngomong sama saya. Aku sertai anak kamu. Kamu lihat, usia 25 tahun. Aku tambahkan hikmat kepada anakmu. Dia bisa memimpin penuh percaya diri. Kalau kamu dulu kurang percaya diri, aku rubah keturunanmu. Yang memiliki kepercayaan diri karena akulah yang menyertai anak-anak dan keturunanmu. Inilah yang membuat kita bersuka cita. Mari kita bersuka cita buat Tuhan kita yang sama. Saya percaya dan teramat yakin buat anak-anak muda di tempat ini, Tuhan yang sama juga akan menyertai kalian. Tuhan yang sama juga akan menyertai setiap orang-orang tua yang mungkin engkau merasa tertuduh seperti orang tua saya. Karena dia pernah melukai saya. Dia gak berani untuk memberkati saya. Dia gak berani untuk mengafirmasi atau menghargai saya. Tapi sejak satu orang yang namanya Yongki diubah Tuhan, itu bisa mengubah. Bukan hanya keluarga saya inti, keluarga besar. Dan saya pernah konflik sama mertua dan ipar. Sekarang hari-hari ini saya mengalami sukacita. Saya bisa berdamai dengan mertua dan orang tua. Ya, mertua almarhum udah meninggal, orang tua juga udah meninggal. Bahkan saya bersukacita karena apa? Hari-hari ini ada begitu banyak bapak-bapak rohani yang mengasihi saya. Ada begitu banyak anak-anak rohani yang menghibur saya, menguatkan saya, meneguhkan saya. Sehingga apa? Panjang umur dan bahagia itu menyertai bukan hanya saya. Tapi Bapak Ibu di tempat ini akan menyertai. Tuhan juga menyertai. Dan saya berbagi cerita. Ketika panjang umur artinya apa? Ya panjang umur. Memang Tuhan izinin saya meninggal di masa muda. Saksinya adalah istri saya. 19 tahun saya kebut-kebutan. Tiba-tiba saya jatuh. Yang tabrak bukan bajai Bapak Ibu. Yang tabrak juga bukan Metro Mini. Yang tabrak bus besar. Namanya Patas. Buak ditabrak. Saya kayak film Terminator Bapak Ibu. Saya merangkak keluar. Dan muka saya separuh hancur. Keseret. Saksinya ada istri saya ya. Hancur separuh ya. Tuh dia udah begini. Bukan karangan. Hancur separuh. Tidak diobati apa-apa. Tapi tetap masih kelihatan gantengnya. Ya itulah Tuhan ya sekali lagi ya. Buat istri saya, lihat saya ganteng. Ya. Itu 19 tahun. Saya hidup. Sopir sama kenek aja kaget lihat saya keluar hidup. Dia pikir saya mati. Setelah saya bertobat 2007, saya jatuh dari kantor. Tiba-tiba bak. Kehidupan saya dulu mabok, berantem. Semua saya lakukan, saya nggak pernah pingsan. Tapi jatuh saat itu, saya langsung kayak, saya dibilang sama orang pingsan. Tapi tahu nggak saya berbagi cerita, saya dibawa ke dimensi yaitu saya ketemu yang namanya taman yang indah. Taman yang begitu indah yang nggak pernah saya lihat dimanapun. Waktu lihat taman itu karena saya udah ngalamin pertobatan, yang saya panggil siapa? Yesus. Yesus, Yesus, gitu saya bilang. Di mana Yesus, Yesus, gitu. Nggak ketemu Yesusnya, udah lari-lari. Tapi tahu nggak?
saya dengar suara, Yongki, kamu kembali. Masih banyak yang engkau harus kerjakan buat aku. Waktu itu, tiba-tiba saya bangun. Puk! Bangun, sebelah kanan sopir saya, sebelah kiri tim marketing saya. Nangis-nangis. Haleluya, puji Tuhan, orang percaya juga. Pak Yongki tadi nggak napas. Pak Yongki udah kita pukul-pukul. Tahu nggak berapa lama? 2 jam. Saking panik nggak berani ngomong, telepon keluarga. Karena istri saya lagi hamil. Saya langsung tarik napas, saya bangun. Saya bilang, wah Tuhan baik. 2020, saya juga hampir lewat. Kena COVID. Tabung oksigen habis, nggak bisa napas. COVID-nya COVID alpha. Anak udah nangis bercucuran air mata, istri udah nangis, teman-teman komunitas, Bapak Rohani juga udah sedih, karena COVID alpha nggak tahu obatnya apa. Tapi saya dikasih lagi kebaikan Tuhan. Kemurahan. 2025 September, saya nemenin Bapak Rohani yang masuk IGD 10 kali, nggak mau check up. Saya bujuk Bapak Rohani ini, Pak, yuk ikut check up yuk sama saya. Ya check up di luar ya, gitu. Di luar ada promo, saya bilang gitu. Yuk, apalagi Bapak hamba Tuhan, saya ada kenalan. Nanti Bapak check up gratis. Bukan hanya gratis, saya janji sama Bapak. Nanti setelah check up, kalau nggak ada apa-apa, ada duren, ada bakute, ada bami enak. Oh dia langsung oke deh, mau saya cek. Dia masuk check up, saya juga masuk check up. Dia endoskopi, kolonoskopi, semua cek jantung, semuanya baik. Tapi waktu cek saya, 99% penyumbatan pada saluran utama. Dokternya kaget, ada sakit dada? Enggak. Punggung? Enggak. Gemeter-gemeter? Enggak. You so lucky. Kalau kena serangan, ada 2. Stroke, die. Kaget saya. Waktu dibilang begitu kaget, istri saya cuma apa? Nangis. Harus pasang sekarang. Kelihatannya kalau pasang ring mah Bapak Ibu mungkin biasa. Tapi ya memang caranya Tuhan itu buat saya, bentuk saya itu menghargai Tuhan dan menghargai karyanya. Istri saya langsung bilang, ya udah pasang ring. Tahu nggak waktu mau pasang ring terjadi pembengkakan. Dokter bilang gini, nggak bisa dioperasi sekarang. Mendingan pulang aja. Kalau pulang nanti 2 bulan baru balik lagi. Dok, jangan pulang dok. Saya lagi tidur aja, diginin terus sama istri saya. Saya tanya kaget, apa ini? Ayo oke, udah tidur lagi. Tidur lagi. Ayo oke. Lama-lama dari oke, bisa nggak oke lah, karena nggak bisa tidur. Kenapa dia cek begini? Karena dia tahu kalau dulu tidur saya ngorok, dia sebel. Kalau saya udah nggak ngorok, dia takut saya lewat, Bapak Ibu. Akhirnya saya bilang, dok, operasi ya? Dia bilang nggak bisa operasi. Karena di saluran utamanya itu ada pembengkakan. Kalau pembengkakan dioperasi ada 2 yang terjadi. Bisa berhasil, kalau nggak gagal. Kalau gagal apa dok? Ini mesti bypass. Waduh denger bypass langsung saya bilang, enggak deh saya nggak mau di bypass, saya bilang. Saya cuma ngomong gitu, saya percaya itu hikmat dari Tuhan. Saya bilang saya nggak mau di bypass. Ya udah kalau nggak mau nanti lihat besok deh dikasih obat, saya istirahat di kamar. Teman-teman gitu balik lagi better together. Semua pada berdoa. Saya berdoa, saya nangis-nangis, bahkan ada yaitu keluarga yang pengen datang, pengen nemenin. Istri saya bilang jangan, waduh nanti tambah bingung. Istri saya juga bilang, udah saya berdoa. Tahu Bapak Ibu yang terjadi besok paginya? Dokternya cek, kaget. Dia bilang, oke, today Ken, operasi Ken. Wah kaget juga saya, bisa, ya udah nggak bengkak, udah nggak ada pembengkakan. Ayo kita operasi gitu. Waduh saya langsung berdoa senang. Masa saya senang nggak ada yang tepuk tangan buat Tuhan? Tuhan itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Buat kita itu mustahil, buat Tuhan tidak ada yang mustahil bagi dia. Waktu dioperasi saya bilang, waduh lega saya bilang. Makanya beberapa teman-teman lihat saya sekarang kayaknya lebih awet muda, lebih fresh. Itu bukan karena pasang ring Bapak Ibu. Saya bilang karena masuk dalam rencana Tuhan, mengalami pertumbuhan rohani,
Terima hikmat-hikmat Allah. Itu yang buat kita awet muda. Akhirnya saya tahu ada sukacita, ada damai sejahtera. Nah, next slide boleh tampilkan. Hormat menghasilkan kehidupan damai. Pemulihan damai itu bicara apa? Pemulihan keluarga. Ya, tadi saya cerita, terus hidup menjadi lebih bijaksana. Bilang kiri kanan colek, bijaksana bukan bijak sini. Ya, kalau bijak sini bicara ego terus gitu. Kualitas hidup meningkat. Nah, saya mau cerita, hormat menghasilkan kehidupan damai. Saya bukan hanya damai, saya juga nggak tahu kapan waktunya saya jadi lucu, saya nggak tahu. Tadi saya diskusi, kapan ya saya waktu lucu? Karena dulu istri saya paling sebel sama saya. Tapi sampai sekarang dia tetap sebel sama saya. Cuman beda sebelnya. Sekarang senang betul. Kalau dulu betul-betul sebel. Beda ya. Jadi waktu saya tahu gitu, lucu gitu ya. Saya bawa damai, bawa sukacita, ada satu pengalaman. Saya dipertemukan Tuhan, ada satu pengusaha dan juga anaknya. Saya berkesempatan duduk ngobrol. Ya, bawa damai, bawa sukacita. Tahu, waktu ngobrol-ngobrol gitu, ya tiba-tiba ya caranya Tuhan ya. Ngobrolin tentang anak-anak muda zaman sekarang. Anak-anak muda zaman sekarang, bahaya nih kalau nggak ada hormat nih. Sesama teman ngomongnya gini, semoga di sini nggak ada ya, kalau ada bertobat ya. Dia bilangnya, Jing, sini Jing. Terus dah, ya Jing, apa Jing? Saya bingung, kok di mall pada Jing-Jing semua ya? Saya gak ngerti nih Jing-Jing. Akhirnya saya panggil anak saya yang nomor 2 lagi itu. Ceh, itu istilah baru ya Ceh, Jing? Bukan Dad, apa sih Jing-Jing itu? Nama Cina apa nama apa ya? Bukan Dad, itu apa? Anjing, waduh. Saya langsung kaget. Saya lagi cerita nih sama pengusaha dan anaknya lagi cerita di tempat beliau. Saya cerita gitu, terus saya bilang, kacau ya, anak sekarang, anak kita punya nama, dinamain Jing. Nah, sekarang yang piara anjing namanya Cassandra, Marimar, Jack, gitu loh. Waduh, saya bilang gitu. Untung saya ngobrol nih sama pengusaha ini dan anaknya. Untung aja tuh yang dipanggil-panggil Jing, dia nggak jawabnya pakai huk 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 gitu. Nah, waktu Bapak Ibu ketawa, saya ketawa dan pengusaha ini ketawa dan inilah sukacita. Saking ketawa terbahak-bahak, apa yang terjadi? Saya jatuh dari kursi, gubrak gitu. Waktu gubrak, nah Bapak kan ketawa kayaknya sukacita banget lihat orang penderita. Dan yang nyambut saya, Bapak pengusaha dan anaknya langsung terdiam. Tapi ya itu puji Tuhan, kayak karena keluarga, nggak apa-apa Yong. Saya juga pernah jatuh kayak kamu. Waduh, saya kata, kamu nggak apa-apa kan? Saya takut, saya nggak apa-apa. Saya takut apa? Kursinya yang rusak itu jatuh. Saya lihat kursinya juga nggak apa-apa Pak gitu. Oke ketawa. Nah itulah bahwa ketika kita damai sukacita, apapun yang kita ceritakan itu memuliakan Tuhan. Apapun yang kita lakukan itu memuliakan Tuhan. Dan sedih sekali saya secara pribadi. Anjing dimanusia-manusiakan, manusia dianjing-anjingin. Datang ke mall jalan, pakai stroller. Saya pikir baby yang lucu. Hup, 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 hup. Anak didiemin aja nggak pakai apa-apa gitu. Lari-lari gitu. Sedih. Terus jalan ke mall, mungkin ada yang lihat ya. Ada tali, saya pikir dia bawa anjing. Dia bawa anaknya diikat. Saya bilang, ini dunia kok kayak begini ya. Kok manusia jadi anjing jadi manusia? Gitu. Terus jalan lagi ke mall Taman Anggrek sama istri saya. Lagi jalan-jalan, lihat, wih, baju pernikahan 75 juta. Biasa. Ada yang ratusan juta. Bener apa bener? Masalah ini nggak bener tau nggak? Modelnya anjing. Anjing duduk begitu pakai baju pengantin 75 juta. Saya cari-cari lagi penasaran. Sil, kita cari yuk lihat. Jangan-jangan di foto ini ada pendetanya nih yang mau doain. Untung nggak ada pendetanya, cuma jualan baju. Saya tragis. Itu hati saya. Makanya, boleh tampilin slide. Hormat itu bicara hargai orang tua. Orang tua kita adalah otoritas dari Allah.
Mungkin kalau engkau nggak punya orang tua, mungkin hari ini ada mertua, dia pun orang tua kita. Hargai mertua kita juga. O-nya itu orang yang taat. Itu taat perintah Tuhan. Ya. R-nya itu belajar rendah hati. Kita akan membawa damai. M-nya itu mencerminkan Kristus. Artinya bicara serupa seperti Kristus. A-nya itu amalkan kasih. Kasih itu bicara kasih yang nyata. Bukan yang seperti minggu lalu, kasih yang pura-pura tidak ada lagi. Karena kita ini keluarga. Orang tua kita itu adalah keluarga kita. Kasih yang nyata itu bicara kita benar-benar mengasihi orang tua kita. Dan juga mengasihi orang tua rohani. T-nya itu bicara apa? Terima janji-janji Tuhan. Bicara berkat dan panjang umur. Itu menyertai kita semua. Dan saya mau tampilkan satu video. Bapak, karena saya ada di dalam keluarga, saya akan kasih lihat keluarga rohani dan keluarga saya yang mungkin akan menjadi inspirasi, menghibur, dan menguatkan Bapak Ibu di tempat ini. Boleh tampilkan videonya? Nah, ini saya bersama dengan anak-anak rohani, bahkan juga anak mereka, ada di dalam satu kegerakan, yaitu melayani Tuhan dengan segenap hati dan segenap akal budi. Ini yang membuat saya melihat ada generasi-generasi penerus yang akan lebih hebat. Tentunya dari kami dan anak-anak kami akan terus menerima dan menggenapi janji Tuhan. Bahkan komsel kami akan terus ditambahkan jiwa-jiwa untuk menjadi muridnya. Bahkan kami didampingi oleh bapak-bapak rohani. Kami melakukan penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Sehingga kami membawa damai, sukacita. Bukan hanya untuk komunitas kami saja. Kami mau buat dunia ini, gereja dan komunitas yang lain juga bisa merasakan kasih Tuhan. Ini salah satu PKS saya, ya, yang terus menjadi inspirasi. Dia sebagai keluarga dan juga anak rohani yang memberkati saya. Nah, ini anak-anak saya yang masih cabi-cabi, ya. Kenapa saya tampilkan video ini? Saya nggak pernah bercanda sama papa saya. Saya nggak bisa ubah generasi leluhur. Tapi kita bisa mengubah keturunan dan juga keluarga rohani kita. Kalau tadi instrumental, bolehkah tim bisa kita bangkit berdiri Bapak Ibu? Kita nyanyikan lagu ini menginspirasi saya dan memberkati saya. Saya percaya lagu yang sama juga akan memberkati dan juga menginspirasi Bapak Ibu di tempat ini. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. Lord, turn His face towards you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. Lord, turn His face towards you and give you peace. Amen. 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 His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children,
and the children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He's with you, He's with you. In the morning, in the evening, in your coming and your going, your weeping and rejoicing. It's for you, 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 it's for you. God is with you. God is for you forever. Yes. May the blessings of love be upon you forever. For God is with you. God is for you. God is for every one of us, for you. God loves us so much. Tuhan, pagi hari ini kami berdoa, Tuhan, bersemangat, Tuhan. Kalau ada begitu banyak juga Tuhan anak-anak muda di tempat ini, Tuhan. Sama seperti hamba, Tuhan. Masih melihat di mana orang tua tidak menjadi teladan, Tuhan. Biarlah anak-anak muda di tempat ini, Tuhan, belajar percaya. Belajar percaya bahwa firman-Mu adalah firman yang mengubah. Bukan hanya mengubah orang tua mereka, Tuhan. Tapi ubah anak-anak muda di tempat ini, Tuhan. Kau Tuhan yang sama, Tuhan. Mengubah hamba, Tuhan. Ubah anak-anak muda di tempat ini, Tuhan. Menjadi anak yang hormat, yang menghargai, yang menyadari tanpa orang tua. Mereka, Tuhan, tidak bisa melakukan apa-apa, Tuhan. Bapak hamba berdoa juga, Tuhan, buat setiap orang, Tuhan. Lepaskan, Tuhan, dari rasa tertuduh.
Lepaskan Tuhan dari setiap orang tua rasa terintimidasi atas dosa dan pelanggaran yang pernah ia lakukan Tuhan. Sama seperti hamba begitu banyak melakukan dosa. Tapi Engkau lepaskan hamba Tuhan dari setiap dosa dan pelanggaran. Dan Kau merdekakan juga setiap orang tua di tempat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan ketika setiap orang tua Kau masih terikat oleh kebiasaan buruk. Mungkin Kau nggak sadar. Mungkin Kau tutupi selama ini. Di hadapan istri dan anak-anak. Saya mau katakan. Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang akan menyingkapkan setiap dosa dan pelanggaran. Karena Ia ingin Kau hidup kudus. Karena Allah adalah kudus. Allah adalah kudus. Kekudusan melingkupi Engkau sebagai orang tua. Bahkan Kau akan ditarik kembali oleh Tuhan. Bukan ditarik oleh dunia ini. Untuk masuk dalam rencana Tuhan. Masuk di dalam pertumbuhan rohani. Engkau kembali, kata Tuhan. Kalau engkau mungkin pernah terluka di dalam komsel dan dalam pemuritan. Saya mau katakan, gereja ini adalah keluarga. Dan keluarga ini adalah gereja. Kami berdoa Tuhan, tarik kembali Tuhan orang-orang yang terluka Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, orang-orang yang terluka hanya bisa disembuhkan oleh Engkau Tuhan. Dan kami percaya melalui kami Tuhan yang sudah mengalami kesembuhan. Kami mau mengasihi tanpa syarat Tuhan. Seperti Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami mau mengembalikan lagi Tuhan kasih mula-mula ini Tuhan. Atas setiap komsel-komsel Tuhan. Dan setiap juga jadwal dan juga rencana pemuritan Tuhan. Kami tahu Tuhan. Kami mau serupa seperti Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan menjelang siang Tuhan. Kami percaya Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan. Kami mau lakukan di dalam nama-Mu Tuhan. Dan siang hari ini Tuhan tindakan nyata Tuhan. Yang akan kami lakukan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kalau kami sudah terima berkat. Baik damai sejahtera dan sukacita. Bahkan berkat-berkat materi dan juga rohani Tuhan. Kami mau kembalikan kepadamu Tuhan. He is for you Tuhan. He is for you Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Persepuluhan Tuhan. Persembahan khusus Tuhan. Bahkan kami mau memberkati orang-orang yang kami jumpai Tuhan. Melalui kesaksian Tuhan maupun juga materi yang kami punya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Kalau ada beberapa keluarga di tempat ini Tuhan sebagai keluarga kami juga Tuhan. Belum bisa memberkati. Saya mau katakan. Saya pun waktu datang ke gereja ini. Saya lagi terpuruk Bapak Ibu. Tapi saya dengar kebenaran ini. Saya hanya punya niat. Benar Tuhan, saya mau memberkati gereja ini Tuhan. Sejak saat saya punya niat. Saya percaya Tuhan yang membukakan tingkap-tingkap langit. Sehingga Engkau Tuhan yang sama Engkau akan memberkati setiap keluarga-keluarga di tempat ini. Dilepaskan dari setiap hutang piutang juga Tuhan. Sehingga setiap berkat ini akan kami kembalikan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami sepakat Tuhan siang hari ini Tuhan. Kami batalkan setiap kutuk Tuhan. Kutuk kemiskinan. Kutuk kegagalan. Bahkan kutuk dari setiap roh najis. Apapun yang kami lakukan Tuhan. Kami mau ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan memberi dengan kerelaan hati Tuhan. Kami tahu Tuhan berkat ini akan mengalir Tuhan. Kepada orang-orang yang belum percaya juga Tuhan. Kami percaya ada sukacita ketika kami memberi Tuhan. Karena kami menghargai dan menghormati Engkau Tuhan. Bukan hanya kepada Engkau Tuhan yang tidak kelihatan. Siang hari ini kami mau ambil sikap hati hormat Tuhan. Dan menghargai orang tua, mertua. Bahkan juga orang tua rohani. Baik itu pemurid kami maupun pemimpin di komsel kami Tuhan. Bapak Ibu, mari tangan-tangan kita mau terima. Terimalah berkat daripada Allah Bapa,
cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus. Kami tahu Tuhan, kami mau terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.